Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor finance. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan ketujuh Arto. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 2,76% ke harga 4.830. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin cuman asing beliin hari Senin, tapi di hari selanjutnya net sell. Tapi makin berkurang ya. Net sell-nya makin kecil. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI mantul dari area support walaupun belum nyampe ya, tapi ya di daerah 4.580 dia sudah mantul. Dengan potensi seperti ini, BBNI akan menguji resistennya minggu ini ya, 4.970 sampai 5.000. Jadi peluang bagus untuk BBNI yang pegang dari bawah juga tetap hot aja kalau untuk trading. Kalau untuk disimpan midterm juga harga 4.500 itu menurut saya murah. Potensi upside juga nih ya, kalau dia balik ke 6.700 nih 46% kalau akhir tahun. Apakah bisa ya, semoga aja, doakan ya. Kalaupun nggak sampai 6.700 sampai 6.000 aja udah 29% ya. Jadi 4.500 4.600 ini ya harga murah. Jadi kalau Bapak Ibu yang dapat di harga sekarang itu menurut saya sudah ideal. Dengan skenario kalaupun BBNI ternyata gagal breakout dan IHSG crash, dia berbalik ke arah ya, ternyata jebol 4.500 ya, semakin murah, nggak perlu takut cut loss ya. Kalau ada dana misalnya juga ya, dia crash dan turun sampai 4.000 dan 3.700 ya, tinggal tambah di bawah, makin tinggi lagi kalau potensi profit. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya di 4.584 4.600, kalau ternyata dia berbalik ke arah Bapak Ibu approach down, dia bisa-bisa nilai approach Bapak Ibu di daerah sini di sekitaran 4.300 sampai 4.200 kan, lebih besar lagi potensi profitnya kalau ke 6.000 aja. Kalau dia balik ke 6.700 makin besar lagi. Jadi ya potensi sangat bagus untuk BBNI. Gak perlu takut. Mungkin gak BBNI juga bangkrut 1 tahun ke depan? Kan gak mungkin. Kalau Bapak Ibu simpan uangnya mulai dari sekarang sampai setahun ke depan, gak usah akhir tahun deh ya, anggap aja setahun ke depan dapat return atau profit 57% itu sangat-sangat besar ya. Ya jangan dibandingkan juga dengan saham-saham yang lain yang bisa 57%, kan bisa 4 hari 5 hari dapat, seperti halnya GGRM juga lihat belum nyampe sebulan udah 40%, kan bisa seperti itu juga nanti di bank-bank besar, big bank. Jadi beli saham murah itu nggak perlu takut, jangan terganggu psikologi dengan naik turunnya harga setiap harinya. Yang penting Bapak Ibu beli di harga murah, sahamnya under value dan fundamental perusahaannya bagus dan baik-baik aja perusahaannya, ya hot aja, tinggal nunggu waktu. Jadi seperti itu ya. Itu bagi yang investasi, semi investasi, simpan 6 bulan atau setahun ya, menurut saya sekarang saatnya. Gimana kalau dia turun lagi? Ya udah biarin, kalau dia pun turun, kalau ada dana tambah lagi di bawah. Harga 4.800 juga cukup murah nih ya. Nggak perlu takut, biarin. Kalau dia naik turun ya udah. Ya, ini kalaupun dia harus ke 3.800, risk rewardnya juga masih masuk. Rewardnya 38%, risknya cuman 19%. Jadi cuma setengah dari profitnya ya, atau 1:2 risk rewardnya. Kalau ada dana ya tambah di bawah, nggak usah mikir gimana kalau turun lagi dan terus turun. Ya nggak mungkin juga saham terus turun, apalagi saham fundamental bagus, tinggal nunggu waktu. Yang penting bukan uang panas, maksudnya uang panas bukan uang yang dipakai dalam waktu dekat ya. Misalnya ya, ini uang harus siap, jangan dipakai setahun ke depan.
Kalau beli di harga sekarang ya harus siap uang itu nggak boleh dipakai dalam setahun ke depan. Atau nunggu profit baru diambil ya bisa aja. Kalaupun dia profit cuman 10% mau diambil ya boleh-boleh juga. Cuman harus siap dulu, kalau ternyata masih merah ya hold aja. Jadi seperti itu ya. Apakah ini pertanda pembalikan arah? Belum pasti juga ya, karena IHSG juga belum bagus, kecuali IHSG udah di atas kompim 6100, ada tanda-tanda BBNI akan reversal. Bisa aja nanti BBNI malah tektokan aja atau bergerak sideways di range harga supportnya 4500 dan resistannya 5000, karena ya naik ke atas ada prosesnya. Walaupun dari histori sebelumnya dari 4500 dia naik sampai 6700 tuh memakan waktu sekitar hampir 2 bulan, 1,5 bulan lah, dari 4 November dan mencapai puncak di 8 Desember. Jadi 1 bulan 5 harian. Jadi bisa aja seperti itu kalau market bullish ya. Ini tergantung market. Market pasti bullish lagi, tinggal nunggu waktu. Jadi seperti itu. Untuk BBNI, kalau dilihat dari indikator MACD, garis biru mulai mengarah ke atas akan membentuk golden cross, bar chart di bawah 0 juga makin tipis, volume biasa aja ya. Tapi ini candle menarik, setelah membuat candle doji dia terus naik 3 hari untuk BBNI. Ini kalau yang beli dari daerah bawah udah lumayan profit dalam seminggu ya, 5%. Jadi seperti itu. Untuk minggu depan potensi masih bisa naik. BBNI uji resistennya 5000 atau 4970 nih. Breakout enggaknya ya lihat nanti ya. Takutnya dia pola dead cat bone ternyata turun lagi dan bergerak sideways di range harga ini. Supportnya 4500 dan resistennya 5000. Seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang di hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi 0,41% ke harga 5.950. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker samarinya BMRI didistribusi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI ya bisa dikatakan gagal breakout ya. Setelah hari Kamis dia coba uji resistennya 6000, dia nyentuh aja. Hari Jumat dia coba breakout namun gagal. Apakah ada gap? Nggak ada gap untuk BMRI ya. Ada gap kecil aja nih di 5600, mungkin nggak ke situ. Kemungkinan kecil karena ini ada persimpangan di area 5700 5800 seperti yang waktu itu saya bilang. Kalau gagal breakout 6000, potensi besar BMRI akan bergerak sideways di range harga supportnya 5.750, resistennya 6.000. Kalau dilihat histori sebelumnya ya seperti itu. Dan kalau resisten minor 6.000 ini dihapus, ini kan terlihat BMRI ini membuat base setelah dia turun ke 5.700 nih. Dia membuat base. Jadi ya kemungkinan juga di bulan Juli ini BMRI bergeraknya di range harga ini. Supportnya 5.700 dan resistennya 6.200. Nah, tapi kan ada resisten minor di 6.000. Ya, pergerakannya seperti inilah. Mungkin kalau minggu ini dia mampu confirm breakout ya bergeraknya di atas ini. Tapi ya kalaupun bergerak di atas ini ada potensi masih bisa jebol lagi. Supportnya walaupun confirm breakout ya bisa aja jebol. Ya, pokoknya kemungkinan besar BMRI ini bergerak di range harga ini. Untuk Juli ya, di range harga supportnya 5.750, resistennya 6.000. Harga sekarang kalau untuk trading ya jangan dulu masuk. Tapi kalau untuk disimpan sampai akhir tahun 5.950 masih murah. Nggak perlu takut ya. Nggak perlu mikirin naik turunnya karena saham itu pasti ada naik turunnya. Tapi untuk midterm ya sampai akhir tahun ya potensinya profit. Harga sekarang ya Allah ya, potensinya ya profit. Target saya masih sama 6.800 dan bisa lagi ke 7.400 untuk BMRI ya. Jadi seperti itu. Bagi yang kerja sibuk nggak bisa mantau market, jadi harus sabar aja. Yang penting sabar, nggak perlu takut. Kalau lihat pun merah, sahamnya 5%, 10% pun masih aman menurut saya kalau di BMRI koreksinya ya. Kalau ini
Nih, koreksinya paling-paling mentok kalau crash ISG ya 5.300 ini. Ini kan terlihat berapa kali sudah reject nih. Dan BMRI juga membuat higher low baru di 5.680, sebelumnya di 5.590. Ini harusnya naik dan ya ini dia akan bergerak di range harga ini kalaupun nggak mampu confirm breakout 6.250. Seperti itu. Dan terlihat juga BMRI ini kan sudah reject dari pola Pauline wedge-nya ini. 2 kali retest. Retest pertama di 8 Juni. Dia mantul, terus gagal. Breakout 6.230. Dia turun ke bawah, retest lagi. Trendline downtrendnya ini pas di persimpangan lagi kan. Dari trendline uptrendnya dan neckline cup and handle-nya. Ini dia akhirnya mantul di persimpangan ini. Dan naik ke atas seperti saya bilang potensinya naik nih. Dan naik 4% kan lumayan kalau Bapak Ibu yang jaga di daerah bawah sini. Kemarin udah profit. Ya untuk trading jaga-jaga aja dengan trailing stop. Tapi kalau saya sih hot aja. Targetnya terdekat, pasang aja target terdekat 6.200. Semoga minggu depan bisa ya. Ya tapi ini harus lewat dulu 5.950 sampai 6.000. Jadi seperti itu untuk BMRI. Dan ini bisa aja double bottom nantinya. Ya, banyak skenario lah untuk pergerakan. Nah ini bisa aja double bottom nanti. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari Jumat kemarin ditutup di harga 3.990, naik 1,26%. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy yang cukup signifikan ya nilainya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBRI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI seperti gambaran saya ya, kemungkinan ya bergerak di range harga supportnya 3.800 dan resistennya 4.100. Tapi ini kalau dilihat ini BBRI membentuk pola bearish pennant ya, atau flag ini pattern flag. Dia bergerak di range sempit ini ya. Ya kuncinya memang harus breakout dari 4.120 agar lebih aman untuk BBRI. Cuman kan BBRI ada right issue nantinya dan belum ditetapkan berapa harga right issue-nya. Masih perlu hati-hati lah untuk BBRI. Kalau yang Bapak Ibu mau simpan sampai akhir tahun ya coba nyicil aja. Siapa tahu dapat harga yang lebih murah, jadi upwards down lebih murah biar nilainya lebih kecil. Jadi kalau BBRI ini balik ke 5.000 itu potensi profitnya lebih besar. Dari harga sekarang untuk BBRI masih potensi 20-an%. Ya nggak masalah juga kalau mau beli ya. Yang penting nggak usah terganggu psikologis dengan naik turunnya saham big bank. Karena ya kalau market bullish seperti yang sering saya bilang itu biasanya big bank yang akan duluan rally, baru saham-saham lain mengikuti. Jadi seperti itu untuk BBRI. Potensinya ya masih coba naik minggu depan, tapi ini ada gap yang kemungkinan besar juga akan ditutup oleh BBRI. Jadi seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang di hari Jumat ditutup naik 1,24% ke harga 30.500. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Seminggu kemarin juga asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA bisa di area support 29.980, supportnya waktu 13 April dan dia mantul nggak sampai 29.400 ya bagus ya. Ada potensi BBCA minggu ini tetap akan menguji resistennya kembali 31.100 dan menutup gap yang terbentuk saat turun di tanggal 28 Juni 2021. Jadi untuk minggu depan potensi BBCA rebound, menutup gap. Untuk breakout enggaknya belum tahu. Bisa aja nih pola dead cat bond ini turun terus mantul dari support ke atas, dia turun lagi ke bawah. Bisa seperti itu ya. Tapi kalau dia mampu breakout 31.000 itu bagus, dan kalaupun dia turun ke 29.000 ya BBCA kembali murah. Harusnya memang support 29.400 nih akan dipertahankan karena itu neckline 2 kali yang dibuat oleh BBCA.
Jadi seperti itu untuk BBCA. Kalau lihat historis sebelumnya, ya semoga aja minggu ini bisa breakout lah. Biar titik aman pertamanya BBCA breakout dulu dari 31.100. Seperti itu untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang di hari Jumat naik 1,47% ke harga 1.380. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Cuman di hari Kamis memang ada net sell, tapi ya tipis lah. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN ternyata mau mempertahankan supportnya di 1.380. Itu dulunya support neckline dan juga sudah berapa kali diuji sebelum rally nih di bulan November. Dia uji terus support, bertahan, dan dia rally naik tinggi sampai 2100. Nah, seperti itu juga untuk BBTN ya. BBTN sepertinya minggu ini juga ada potensi rebound. Target 1450 sampai 1460 untuk kenaikannya. Apakah bisa spekulasi buy? Dengan kondisi seperti ini kemarin ya, harusnya buy itu kemarin, tapi gak masalah juga kalau mau buy mulai hari Senin besok. Cut loss saja kalau turun dari 1320 bisa cut loss di 1310 dan target profitnya ini di 1450 sampai 1460, sekitar 6%. Risk rewardnya masuk ya, lebih besar rewardnya 1% daripada risk. Kalau tertarik boleh aja, dan kalau market bullish apalagi mampu lewat 6100 ya BBTN ini bisa potensi sampai 1570 sampai 1600 ini. Jadi potensi upside-nya masih ada 14%, cut loss-nya tadi sekitar 4% aja. Jadi risk reward-nya 1:3 ya. Tapi ini disclaimer on, harga sekarang BBTN juga sudah di area murah, cuman masih downtrend, belum ada tanda reversal. Itu aja masalahnya. Ya, ada masih potensi untuk kembali melanjutkan penurunan. Sebagai trader harus disiplin cut loss, karena kalau nggak cut loss bisa dibawa lebih dalam. Kalau Bapak Ibu siap rugi waktu, sabar, ya boleh aja. Kalau dibawa turun lebih dalam tetap hot, nggak mau cut loss, harus jual untung, ya nggak masalah juga untuk di BBTN. Cuman harus sabar dan siap rugi waktu ya. Jadi seperti itu. Untuk BBTN minggu ini kalau saya lihat ada potensi rebound. Uji resistennya 1450 sampai 1460. Seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada BDMN yang akhirnya rebound dengan cukup tinggi 8,82% ke harga 2220. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN akhirnya mau mempertahankan supportnya 2150. Terlihat sudah hampir 2 minggu dia di bawah, akhirnya rebound. Apakah ini tanda-tanda reversal? Sepertinya ada sinyal, cuman belum konfirmasi. Jadi lihat minggu ini, kalau minggu ini tetap di atas support harganya untuk BDMN, bisa ada tanda reversal karena indikator MACD sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Volume BDMN juga naiknya cukup signifikan hari Jumat ya, melebihi volume bahkan dari Februari dan Desember ya. Jadi 6 bulan kemarin volume hari ini adalah volume terbesarnya BDMN. Jadi menurut saya peluangnya BDMN walaupun membuat ekor dari atas ke bawah masih bisa naik ya, masih bisa naik. Target selanjutnya histori sebelumnya ke 2400 nih ya. Ini cukup nurut juga dengan garis karena jarang terlihat offset. Jadi seperti itu untuk BDMN. Target selanjutnya 2400. Jadi apakah bisa spekulasi buy untuk BDMN? Ya, kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy, boleh-boleh aja, cut loss aja kalau jebol lagi 2150. Nih, ya Bapak Ibu bisa cut loss di sekitaran 2080 atau 2100 dengan kondisi kerugian di sekitar 6% dan target profitnya tadi 2400, sekitar di 2400 sekitar
8%. Jadi risk rewardnya masuk ya. Ini kalau Bapak Ibu mau, atau nunggu koreksi dulu. Kalau dia koreksi 1-2 candle baru spekulasi buy. Yang penting nggak jebol support, koreksinya aman untuk BDMN. Kalaupun ini tanda-tanda reversal ya semoga aja BDMN lanjut naik ya. Tapi kalau saya lihat dengan kondisi seperti ini harusnya masih bisa lanjut untuk BDMN. Ya terdekat uji resistennya 2400 minggu ini. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Arto yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,21% ke harga 13.225. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto sedikit diakumulasi. Kita langsung saja ke technical-nya. Chart technical, Arto setelah gagal breakout ya dia mengarah ke bawah. Arto kan coba breakout 14.150, resistennya gagal, dia turun. Ya dia mengarah ke support minornya 13.000. Tapi kalau dilihat seperti ini bisa aja jebol support minornya 13.000 dan mengarah ke 11.600. Kalau untuk Arto ya ada peluang rebound kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy. Tapi ya kalau bisa disiplin cut loss. Boleh-boleh aja nih. Semoga aja market mendukung ya. Hari Senin saham-saham pada rebound nih. Kalau nggak mau cut loss bisa dibawa sampai 11.600 nih. Harus siap rugi sekitar 11%. Risk rewardnya nggak masuk. Kalau Bapak Ibu cut loss mepet ya cut loss saja kalau Arto ini tutup di bawah 13.000. Misalnya tutupnya di 12.750 ya cut loss saja. Sekitar kerugian 3% dan target profitnya masuk. Ya cut lossnya di berapa tadi, di 12.700, sekitar 3,56% dan target profitnya 6,75% di 14.100. Risk rewardnya 1:2. Kalau tertarik ya boleh-boleh aja beli Arto ya. Tapi ingat kalau bisa disiplin cut loss. Kalaupun nggak mau cut loss ya harus siap dibawa ke 11.600. Kalau dia mantul, kalau dia terus turun yang nggak cut loss dibawa lagi sampai 9.600 ya. Jadi sudah rugi waktu. Floating loss, duitnya nggak gerak. Jadi seperti itu untuk Arto ya. Indikator MACD membentuk dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Volume memang saat koreksi 3 hari volumenya kecil-kecil aja, tapi ya tetap perlu hati-hati. Kalau jebol support jual dulu. Seperti itu kalau trading. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Kalau saya lihat potensi untuk saham-saham Big Bang atau saham bank-bank second liner akan rebound di hari Senin. Semoga terjadi. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.